kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Beliau adalah pituin orang Bandung asli tentang manajemen ASN. Meritokrasi itu adalah suatu teori untuk memanage si ASN itu menjadi profesional. Pengelolaan ASN di seluruh instansi pemerintah yang menggunakan berdasarkan prinsip-prinsip merit tadi menjadi tantangan. Namun juga yang utamanya adalah komitmen dulu. Harus disiapkan juga bagaimana yang sudah ada saat ini. Tidak hanya dalam pengembangan karir ya. Jabatan saat ini di pengadaan itu tupoksinya ditambah lagi bebannya. Jika mengalami dalam situasi tertekan, jangan khawatir, hubungi pemudi. Ya, silakan. Nanti saya tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teteh kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Oke Kang Teteh, kali ini kita kedatangan tamu penting. Tamu yang menjadi harapan untuk semua ASN apalagi JPT karena rekomendasinya beliau yang mengeluarkan. Pak Mugi ya pribadi. Oke. Terima kasih. Luar biasa, katanya beliau adalah sahabat lama saya. Teman-teman ngopi saya dari dulu, cuman beliau hijrah ke Jakarta dan sampai saat ini masih di Jakarta. Betah ya Pak di ibu kota? Ya alhamdulillah betah. Dibetah-betahkan weh. Sebelum kita ngobrol Kang Teteh, perlu saya sedikit perkenalkan Pak Mugi kepada Kang Teteh. Beliau adalah pituin orang Bandung asli. Ya, walaupun wajahnya bule-bule begini, tapi beliau adalah orang Bandung asli yang lahir tahun 78. Cukup senior ya. Saya tidak mengatakan gua. Cukup senior. Cukup senior ya. Dan malang melintang di dunia kepemudaan di Bandung. Juga beliau berkarir awalnya di Kepri ya Pak ya? Ya. Di Kepri. Di Kementerian PUPR dulu. Oh di PUPR. Di PUPR dulu. Kemudian pindah ke Kepri. Di Kepri berapa tahun tuh Pak? 10 tahun. Luar bioskop memang 10 tahun. 10 tahun di Kepri. Kemudian pindah ke Jawa Barat. Ya. Dan sekarang pindah ke... Sekarang lagi di KSN. Ya, bukan pindah, lagi magang. Magang. Jadi lebih tepatnya bukan perintah, ditugaskan. Tugaskan. Ya kan, statusnya pegawai Jawa Barat tapi ditugaskan di KSN. Kira-kira sampai kapan Pak ditugaskan? Ya. Sampai bosan. Luar biasa, beliau sekarang sebagai asisten komisioner di KSN. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Pak Mugi. Apa itu KSN, komisionernya ada berapa? Nanti dijelaskan kita ngobrol tengah-tengah. Sebelum ke sana, Pak Mugi, saya pengen masuk dulu tentang manajemen ASN. Kenapa penting? Karena saya berpandangan bahwa manajemen itu ternyata hal yang sangat menentukan untuk keberhasilan suatu tim, gitu ya, suatu organisasi apapun lah. Sebagus apapun sumber dayanya, ketika manajemennya tidak baik, itu tidak akan menghasilkan goals yang baik. ASN itu sumber daya yang sangat baik, gitu ya. Tapi pengelolaannya belum merata ke seluruh Indonesia. Jadi harus ada manajemen yang baik. Nah, seperti apa manajemen yang baik untuk ASN gitu, Pak? Bisa ceritakan sedikit? Ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budi ya atas pertanyaannya. Jadi ini sambil bincang-bincang juga saya juga ucapkan terima kasih dan saya ucapkan ini salam sapa kepada teman-teman BKD Jabar khususnya ya. BKD Jabar yang sudah mengundang saya pagi hari ini. Jadi bicara soal ASN ya, ada dua hal, ASN dan pengelolaannya atau manajemen. Manajemen. Saat ini ASN itu kita pahami bahwa
sudah banyak mengalami perkembangan ya, perkembangan dalam hal produktivitasnya, ya, kompetensinya. Ya. Nah, namun juga dalam hal pengelolaan juga sudah banyak melakukan terjadi perubahan dan perkembangan. Jadi pengelolaan ASN ini perlu diatur betul-betul secara profesional. Nah, dengan demikian manajemen ASN ini bisa menjadi titik awal bagaimana organisasi itu ya bisa mencapai goals-nya secara optimal. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini manajemen ASN sendiri kalau kita pahami ya secara konseptualisasinya itu kan suatu pengelolaan ya, kan manajemen berarti ada pengelolaan. Pengelolaan ASN agar ASN ini yang dikelola ini bisa profesional ya, etikanya baik, berakhlak. Lalu juga dia bebas dari KKM sehingga nanti kinerjanya akan produktif untuk organisasinya. Nah, itu manajemen ASN. Nah, apabila ditanya sebaiknya manajemen ASN yang bagaimana yang baik itu? Yang baik itu adalah yang jelas manajemen ASN itu tidak diskriminasi ya. Tidak ada diskriminasi. Jadi semua memperoleh kesempatan yang sama. Lalu juga manajemennya harus dikelola secara profesional. Ya, tidak ada kastanisasi dalam mengelola para ASN ini. Nah, itu semua sudah diatur di dalam yang dinamakan sistem merit. Meritokrasi itu ya. Meritokrasi atau sistem merit. Ya. Nah, jadi manajemen ASN ini sudah diamanatkan sejak Undang-Undang ASN ini diterbitkan tahun 2014. Itu harus berpedoman pada prinsip sistem merit. Jadi sistem merit itu apa aja sih prinsip-prinsipnya gitu. Yaitu tadi ya prinsip merit itu harus bebas dari diskriminasi baik itu suku ya. Jadi seorang pimpinan kalau menilai bawahan itu jangan berdasarkan suku tertentu. Ini suku Sunda bagus. Ini suku lain biasa-biasa aja. Nah, itu udah tidak merit system. Nah, itu sudah tidak merit berarti. Di samping itu juga tidak membedakan dari sisi pendidikan. Pendidikan kecuali memang menjadi syarat utama dalam jabatan tertentu pendidikannya. Nah, namun dalam seleksi khususnya promosi tidak menjadi pembeda. Misalnya, ini pendidikan tuh maksudnya bukan S1, S2, S3, tapi sekolah dari mana? Alumni mana? Itu alumni ini, alumni kampus ini harus jadi utama ini. Ini karena pimpinannya sama nih satu kampus. Nah, itu tidak merit. Nah, jadi manajemen ASN itu tidak boleh, harus bebas dari hal-hal seperti itu. Nah, itu sebenarnya kunci utamanya ya agar pengelolaan manajemen ASN ini bisa betul-betul optimal ya. Kalau kita mau lihat ukuran optimal itu kita lihat dari produktivitas dari organisasinya. Berapa sih predikatnya ya? Seberapa dikenal organisasinya, contoh Pemprov Jabar itu sudah sangat terkenal dari seluruh instansi pemerintah sudah paham, bahkan di lingkungan swasta atau lingkungan akademisi tahu Pemprov Jabar ya, karena pengelolaannya itu tadi kan pengelolaannya baik ya. Semua di treatment ya, para ASN-nya memperoleh kesempatan yang baik, tidak hanya karir namun juga pengembangannya ya, kompetensinya dan layanan lainnya. Jadi intinya meritokrasi itu adalah suatu teori untuk memanage, mengatur si ASN itu menjadi profesional. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu kan cita-citanya. Cita-citanya. Nah, sejauh ini kan Pamugi point of view-nya se-Indonesia nih. Gitu kan. Secara keseluruhan, sudahkah kita bermeritokrasi gitu? Se-Indonesia nih kita. Sebelum kita ngobrol Jawa Barat ya. Se-Indonesia kondisinya seperti apa gitu? Ya, memang saat ini ya kami KSN ya, ini sambil saya juga menjelaskan peran KSN di mana ya dalam merit system ini. Jadi KSN itu kami mengawasi penerapan merit system tadi ya. Jadi mengawasi manajemen atau pengelolaan ASN di seluruh instansi pemerintah yang berdasarkan prinsip-prinsip merit tadi. Nah, kalau kita lihat dari hasil pengawasan kami ya sampai saat ini memang secara akumulasi untuk kementerian itu hampir seluruhnya sudah cukup baik.
Untuk kementerian. Kementerian cukup baik. KL berarti kementerian lembaga atau beda? Ya, kementerian dengan lembaga udah cukup baik. Udah di atas 90% semuanya. Ya, luar sudah biasa baik. Ya. Nah, untuk provinsi, ini provinsi sekitar masih ada 40% ya. 40% itu yang baru kategori baik ya. Bisa dibilang ya pengelolaannya cukup baik, baik itu dari rekrutmennya, karirnya, pengembangannya ada cukup baik. Nah, namun di pemerintah kabupaten kota ini yang ya karena memang secara jumlah banyak ya, ada 500 lebih ya saat ini, kurang lebih ada 517 pemerintah kabupaten kota. Ini yang memang menjadi tantangan untuk lebih didorong untuk meningkatkan merit system menjadi pedoman utama dalam hal untuk mengelola ASN-nya. Nah, jadi untuk di KL itu udah top lah ya, udah 90%. Baik, ya. Turun ke provinsi 40%. 40% kurang lebih. Nah, kabupaten kota masih kurang. Kurang lah ya, kurang. Ya. Nah, mungkin kan gini Pak Mugi, teori dangkal saya, kenapa KL bagus? Itu karena deket sama KSN, Pak. Nah, provinsi bagus karena nggak jauh-jauh amat lah ke Jakartanya gitu ya. Nah, kabupaten kota kan jauh nih jenjangnya. Kayaknya harus ada KSN provinsi dan kabupaten kota. Wah, itu isu lain lagi tuh. Ya, gini Pak Mugi. Untuk membangun meritokrasi ini, sistem merit ini, manajemen talenta ini, ada beberapa step mungkin ya. Nah, caranya gimana tuh step-stepnya untuk membangun merit ini? Nah, tadi pertanyaan yang saya menyambung ke pertanyaan awal tadi sebelumnya ya. Kenapa yang KL kok cenderung lebih cepat ya peningkatan atau akselerasi penerapan merit systemnya dibanding yang di daerah kota. Sebenarnya bukan karena dekat dengan regulator ya di Jakarta, bukan. Namun juga yang utamanya adalah komitmen dulu. Komitmen dari PPK-nya itu komitmen PPK-nya ya. Jadi kalau komitmen PPK-nya baik itu ya insya Allah yang jelas pasti juga seluruh kebijakan yang terkait dengan pengelolaan SDM ini akan terkelola dengan baik dan memberikan dampak positif. Itu. Nah, namun juga yang kedua tidak hanya cukup dengan PPK yang komitmennya baik. Yang lebih besar lagi stakeholdernya adalah ASN-nya ini dan unit pengelolanya, yaitu kalau di provinsi kan BKD. Kalau di kementerian lembaga itu Biro Kepegawaian. Ya. Nah, itu yang harus memiliki komitmen yang kuat ya dan juga memiliki visi yang sama semua. Karena kan contoh di pemerintah provinsi kan ini yang berperan banyak nanti itu kan BKD dengan BPSDM. Kalau di kabupaten kota kan jadi satu ya, BPKSDM. Nah, ini kalau di kementerian lembaga terpisah sama seperti provinsi ya, ada BPSDM sendiri, ada Biro Kepegawaian sendiri, atau kalau di lembaga itu Balai Diklat namanya. Nah, kalau di Jawa Barat Pak ada yang disebut Triumvirat. Itu ya. Ada BKD, BPSDM tadi, sama Biro Organisasi. Betul. Nah, itu yang membangun Jawa Barat. Sebenarnya 4 ya? Satu lagi inspektorat. Oh iya betul. Iya. Pengawasannya ya. Kalau nggak ada pengawasannya, kan kadang manusia ya. Gitu. Nah, balik lagi tadi Pak pertanyaan yang langkah-langkah untuk membangun sistem merit itu apa aja sih? Gitu. Ya tadi kita udah bicara komitmen. Komitmen. Nah lalu yang kedua yang jelas kita harus susun apa sih yang mau kita capai dalam waktu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Berarti targetnya, perencanaannya. Jadi roadmapnya harus ada. Jadi roadmap untuk jangka pendek ini apa sih yang mau dicapai instansi ya dalam hal pengelolaan kepegawaian. Apakah targetnya misalnya, ini kita karena defisit pegawai ya, defisit tenaga guru dengan kesehatan. Target pertama adalah kita rekrutmen sebanyak-banyaknya. Nah namun kan untuk jangka pendek ini tidak hanya cukup rekrutmen ya, mungkin harus disiapkan juga bagaimana yang sudah ada saat ini. Berarti kan harus ada program pengembangannya bagaimana. Nah, lalu juga nanti yang yang sudah mau memasuki purna tugas juga harus dipikirkan ini perlindungannya apa. Ya kan?
Penghargaannya apa? Mungkin diberikan program kesiapan untuk purnanya ya, dikasih pembekalan dalam hal wirausaha kah, atau mungkin dalam hal keagamaan dan lain sebagainya. Jadi kita bicara merit system ini tidak hanya dalam pengembangan karir ya. Mungkin kalau merit system lebih menonjol dalam hal karir ya, promosi, betul. Mutasi ya. Nah, kita bicara merit system tuh dari kita rencana untuk merekrut pegawai, lalu kita pengadaannya bagaimana, lalu pengembangan karirnya, lalu proses promosi mutasinya bagaimana, lalu juga dari penilaian kinerjanya bagaimana, lalu penghargaannya bagaimana, perlindungannya bagaimana, lalu pengelolaan disiplinnya bagaimana, terakhir baru sistem informasinya. Jadi 8 aspek itu tadi. 8 aspek itu yang menjadi tahapan untuk instansi itu pedomani untuk melihat, dievaluasi secara internal bagaimana sih sebenarnya kondisi di instansi tersebut ya, di samping tadi komitmen, lalu juga menyusun rencana targetnya bagaimana. Nah, itu dari pedomannya dari 8 aspek tadi. Jadi untuk membangun sistem merit itu ada 8 aspek yang harus dipenuhi. Tadi yang sebutkan. Nah, kalau saya simpulkan, sistem merit itu garis takdir dari kita lahir sampai kita akhir sebagai pegawai negeri lah, kira-kira seperti itu Pak Mugia. Cuma saya tertarik tadi di aspek pengembangan karir. Pengembangan karir itu kan banyak ya, bukan hanya promosi kan Pak. Bukan hanya promosi, betul. Pengembangan kompetensi, betul. Kesempatan untuk belajar dan lain-lain. Betul. Nah, itu yang disebut retensi bukan Pak? Iya. Nah, bahasa teknisnya Akang Tes itu retensi. Apa itu retensi? Biarkan Pak Mugi yang menjelaskan. Saya juga nggak tahu. Apa itu retensi Pak Mugi? Ya, jadi retensi itu konsep dasarnya itu adalah retain ya, kalau bahasa Inggris itu retain itu kita pertahankan. Nah, jadi retensi itu konsep dasarnya kita bagaimana kita bisa mempertahankan orang-orang yang berpotensi tadi. Orang-orang yang kompeten, orang yang kinerjanya baik, itu harus kita pertahankan. Jangan sampai dia pindah atau dia malah demotivasi di tempat dia bekerja. Harus kita pertahankan. Dengan cara apa? Ya, kita berikan kesempatan pelatihan pengembangan. Kalau dia kinerjanya bagus, kompetensinya bagus, kita beri kesempatan dia promosi. Lalu dia untuk menambah wawasannya, kita beri kesempatan dia untuk rotasi. Nah, itu konsep dasar dari retensi. Jadi bagaimana upaya instansi untuk mempertahankan orang-orang yang berkualitas tadi. Iya, jadi intinya untuk mempertahankan. Berarti salah satunya juga tunjangan ya. Ya, betul. Jadi gini, konsep retensi ini sebenarnya sebelum kita bicara manajemen talenta ya, itu sebenarnya sudah diterapkan ya. Contohnya dengan memberikan gaji dan tunjangan. Itu salah satu upaya untuk memberikan retensi terhadap pegawai. Lalu memberikan cuti, itu retensi juga. Betul, retensi. Lalu kemarin selama COVID ada yang namanya WFH ya. Itu retensi juga. Di samping itu memberikan perlindungan pegawai, tapi juga itu memberikan retensi. Retensinya apa? Untuk menyeimbangkan kehidupan dia di kantor dengan di rumah. Work life balance. Work life balance itu bagian dari retensi juga. Nah, ini pembukaan tadi bagian dari retensi itu adalah promosi. Betul. Berarti kan itu bahasa lainnya jadi sukses ya. Berarti kaitannya erat antara retensi dengan suksesi itu Pak. Ya, erat. Sangat erat. Jadi bagian komponen dari retensi itu yang pertama tadi promosi ya. Promosi. Yang kedua itu suksesi. Oh, beda ya? Promosi sama suksesi? Beda. Bedanya kalau apa? Promosi itu kan proses kenaikan ya, kenaikan jabatan dari yang lebih tinggi. Kalau suksesi itu proses di mana top talent tadi masuk ke dalam suatu kelompok yang memang nanti akan dipromosikan. Jadi sebelum promosi harus masuk suksesi dulu. Suksesornya dulu mana. Jadi tahapannya itu baru menjadi promosi. Nah, lalu yang ketiga ada namanya, kalau di dalam undang-undang tuh ada yang namanya job enrichment. Jadi pengayaan jabatan. Job enrichment. Ya, job enrichment. Jadi pengayaan jabatan kita saat ini tuh diperkaya. Dengan apa?
dengan diberikan penugasan yang memang di luar tanggung jawab kita. Iya. Misalnya Pak Budi sekarang di bagian pengadaan. Diberikan penugasan khusus di pengembangan karir. Enrichment. Iya. Itu boleh tuh. Maaf kebalik, bukan itu bukan enrichment, itu enlargement, sorry. Enlargement. Perluasan, diperluas. Lintas bidang lintas itu bidang, ya. Nah, satu lagi job enrichment itu diperkaya. Kalau diperkaya itu jabatan saat ini di pengadaan itu tupoksinya ditambah lagi bebannya. Ditambah, diperkaya lagi supaya nanti dilihat sebenarnya kompeten tidak di bidang itu ya. Di bidang yang sedang ditekuni saat ini. Boleh Pak ya kayak gitu. Boleh, itu bagian dari retensi. Nah, karena sebelum nanti masuk ke promosi ya, sebelum dipromosikan ini kan pimpinannya apakah itu PPK ataupun atasan langsungnya harus lihat ini kira-kira kalau sudah dipromosikan nanti ini sudah layak atau belum. Nah, itu program retensinya salah satunya tadi ditugaskan kasih penugasan khusus ya, dikasih perluasan jabatan, coba cek. Atau dikasih pengayaan jabatan, udah cocok belum? Ya sampai nanti beli kucing dalam karung kan. Nah, duduk, nggak taunya udah zona nyaman dia, udah lupa dengan dengan visinya, dengan target yang akan dicapai, yang diminta oleh atasannya. Jadi si pool sukses itu semacam tes lah ya, quiz gitu ya kan, dia bisa nggak dikasih tugas ini, bisa nggak gitu. Iya, itu program retensinya. Nah gini Pak Mugi, kan tadi ada 8 aspek. Kira-kira si retensi ini berapa persen pengaruhnya dari 8 aspek? Dari 8, kan semuanya tentu penting. Tapi kan ada skala prioritas. Nah, kira-kira si retensi ini ada di tingkat berapa gitu dalam aspek manajemen ASN tadi? Retensi ini cukup penting ya. Ini bahkan ada di tingkat atas. Paling penting? Ya mungkin banyak yang lebih penting lagi yang lainnya. Tapi termasuk salah satu yang di atas. Karena kenapa? Kalau pegawai tidak diberikan retensi, ini yang tadi saya sampaikan akan menimbulkan demotivasi. Ya, demotivasi. Tidak ada kepercayaan terhadap organisasinya. Rendah. Rendah. Kepercayaannya rendah. Jadi dia hanya bekerja hanya untuk rutinitas semata saja. Tidak ada target. Tidak ada semangat ya untuk membangun kemajuan organisasi secara bersama-sama. Jadi si retensi itu sepertinya ada kaitannya dengan keberhasilan organisasi ya? Pasti itu sangat terkait. Sangat erat lah kaitannya. Sangat erat sekali dengan keberhasilan. Tapi dalam retensi ini ada apa ya? Kan kultur Pak Mugi ternyata bukan hanya di lingkungan instansi pemerintahan gitu, tapi saya lihat di seluruh profesi di Indonesia itu ada yang namanya senioritas. Iya, betul. Nah, berlaku nggak di retensi talenta ini, di suksesi tadi gitu? Iya. Jadi gini, kita bicara senioritas tuh saya teringat dulu waktu kita awal-awal PNS itu ada namanya daftar urut kepangkatan. Duk ya, betul atau itu. Daftar urut kedekatan gitu kan ya. Zaman-zaman dahulu ya. Iya. Nah, sebenarnya itu. Jadi senioritas itu sebenarnya kita bisa menjadikan kriteria dalam hal mungkin bagaimana jam terbang seseorang itu bisa dijadikan dasar bahwa dia udah lebih baik dibanding kandidat yang lain. Pengalaman ya. Jadi bukan hal senioritas itu dari sisi umur ya atau mungkin dari sisi umur bisa, tapi kita harus bikin kategorisasinya dengan misalnya umur yang lebih senior. Tapi jam terbang atau riwayat jabatannya sudah seberapa luas ya untuk bisa dijadikan dasar memang yang bersangkutan lebih baik dibanding kandidat yang lain. Nah, memang kultur ini juga menjadi salah satu tantangan kita dalam menerapkan retensi ini. Tidak bicara soal senioritas saja ya. Kadang juga tadi ya kita udah sebutkan ya diskriminasi dari lembaga pendidikan kita dulu mengenyam pendidikan sebelum menjadi PNS ya. Itu juga menjadi tantangan ya. Jadi gini Pak. Jadi intinya ternyata senioritas itu tidak selamanya negatif. Iya. Berarti kan? Betul. Ada yang disebut tadi, saya baru ngeh bahwa jam terbang. Iya.
Karena kayak pilot kan, pilot itu semakin jam terbangnya baik, berarti semakin berpengalaman. Betul. Semakin jam terbangnya banyak, berarti wisdomnya semakin banyak. Iya, betul. Jadi bukan hanya ilmunya, betul. Karena untuk mengurus tingkat kedewasaannya juga tinggi. Iya, betul. Nah, selain isu dari isu senioritas, kira-kira apa lagi nih isu yang sedang hangat di retensi ini? Oh ya, di retensi ini selain tadi ya, ada juga isu lain yang sangat santer ya, kaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan pimpinan terhadap bawahannya, sehingga ini kaitan juga bisa ke dalam netralitas ASN. Jadi seorang PPK yang notabene adalah orang politik, dengan menyalahgunakan kewenangannya itu bisa memobilisir para ASN ini untuk akhirnya terlibat ya dalam kampanye politiknya ya, dan juga janji-janji politiknya yang memang akhirnya merugikan para ASN. Nah, itu juga menjadi tantangan ya untuk kita menerapkan retensi saat ini, apalagi ini sudah mau menjelang Pilpres kan. Ya, itu, Pak. Nah, inilah KSN juga kami bekerja sama dengan Bawaslu ya untuk mengawasi itu semua. Nah, untuk menyadarkan para ASN jangan sampai nanti termobilisir oleh kepentingan para PPK ataupun para pimpinannya, sehingga nanti akan merugikan profesi mereka. Nah, itu akan mempengaruhi retensi. Kita kan nih gimana ya, bukan buah si malakama. Karena kita itu gabungan dari birokrat dan politisi. Secara langsung kita berhubungan dengan erat, Pak. Ya. Nah, gimana bukan cara memisahkan, tapi untuk tadi Pak, untuk menghindari ekses negatifnya itu kan di satu sisi kita juga profesional, tapi di sisi lain kan ada tuntutan pimpinan. Nah, kira-kira gimana tuh untuk ini Pak? Mengantisipasinya. Yang pertama harus dipahami nih para ASN ya Kang Tete nih, para ASN khususnya harus dipahami bahwa ketika Kang Tete memutuskan berprofesi sebagai ASN ya, khususnya PNS ya maupun P3K, itu harus terbenak di hatinya bahwa ini kami bersumpah bahwa ASN itu pertama tidak boleh terafiliasi berpolitik. Pertama itu dari sisi ininya ya, penguatan internal kita. Nah, lalu juga yang kedua juga kita harus bisa memilah ya mana sih sebenarnya yang bisa meningkatkan kesadaran kita bahwa perintah dari atasan itu akan menjadi dampak buruk ke kita ya, dampak buruk terkhususnya dalam hal profesi kita, karena profesi kita tidak boleh terlibat dalam afiliasi politik ya. Nah, sehingga ini peran dari unit kepegawaian ya untuk BKD tetap nih. BKD contoh di sini ya, untuk memberikan kampanye kesadaran para ASN ini untuk tetap netral, netral ya, tidak hanya itu saja, dan juga ada sanksi yang jelas ya. Ini harus dipahami juga nih para ASN, sanksinya jelas. Sekarang di PP 94 tentang disiplin PNS juga jelas bahwa kita sanksinya itu ada ada tingkatan yang harus kita lalui apabila kita melakukan pelanggaran netralitas ASN tersebut. Jadi tidak hanya dari sisi ASN ya, dari unit pengelola kepegawaian atau BKD ini juga berkesinambungan memberikan ya itu tadi kampanye netralitas ASN ya, bisa misalnya dalam memberikan program-program dalam komunitas hobi di Pemprov Jabar nih, kan ada komunitas hobi banyak ya, komunitas motor, komunitas olahraga ya, otomotif atau olahraga. Nah, itu BKD bisa menyisipkan program-program netralitas ASN dalam kemasan yang unik, sehingga mereka ini akan lebih sadar bahwa ini ada yang boleh, ada yang tidak dalam hal kita untuk mematuhi perintah atasan tadi. Nah gini Pak, kalau kita kaitkan ke manajemen ASN ini, apakah manajemen ASN ini bisa melindungi kita dari ekses jahat politik tadi? Karena kadang-kala ASN menjadi korban yang dizolimi. Itu kan nggak dilaksanakan salah, dilaksanakan salah. Nah, kira-kira bagaimana si manajemen ASN ini bisa melindungi ASN dari hal tadi gitu? Jadi harusnya bisa karena di prinsip merit tadi kan ada salah satu aspek perlindungan.
Oh, ada aspek perlindungan. Aspek perlindungan itulah untuk melindungi profesi tadi. Jadi aspek perlindungan ini ada di dua aspek sebenarnya yang terkait ya. Pertama di aspek pengembangan karir dan satu lagi di aspek perlindungan. Kalau ada aspek perlindungan tadi untuk melindungi ASN tadi dari secara langsung dari intervensi politik dengan bagaimana program pengaduan ya terhadap ASN yang merasa diintimidasi oleh atasannya ataupun oleh PPK-nya itu juga bisa diakomodir oleh BKD ataupun juga nanti yang jelas secara nasional kan oleh KSN bisa melaporkan KSN. Nah, namun juga di sisi lain dari hal pengembangan karir ini pola karirnya harus jelas dulu. Karena dengan pola karirnya jelas ASN tidak akan menjadi yakin bahwa sebenarnya nggak butuh lagi intervensi politik supaya dia bisa dipromosikan jabatan lebih tinggi. Betul, karena pola karir sudah jelas. Dia misalnya saat ini dia di jabatan fungsional ahli muda misalnya ingin menjadi struktural jabatan administrator. Nah, kalau di instansi pola karirnya sudah jelas ya, misalnya dia syaratnya adalah pertama nilai kinerjanya sangat baik, lalu nanti di kalibrasi dalam kompetensi asesmennya juga harus istimewa sehingga predikat di talentanya juga dia istimewa, baru dia bisa akan menjadi pegawai yang dipromosikan. Nah, dengan demikian akhirnya dia tidak minta tolong lagi kasakusuk ke afiliasi politik untuk dipromosikan. Saat ini kan kegundahan para ASN ini kan itu sering kasakusuk kalau ada promosi. Wah, cari info ini. Cari cantolan. Iya, cantolannya kemana. Nah itu. Jadi kalau pola karir tadi sudah diterapkan secara profesional dan juga transparan ya, dilihat. Jadi dia bisa lihat rekannya kok bisa promosi, kenapa gitu kan. Kalau transparan pengelolaannya dia tahu memang dia punya layak lah gitu. Layak, dia kompeten, habis itu dia punya inovasi juga, kinerjanya bagus, layak. Nah, itu. Oh iya. Jadi itu. Pembangunan sistem merit ini yang pertama bisa melindungi karir ASN. Betul, profesi ASN. Dengan cara yang pertama itu membuka jenjang karir yang jelas. Gitu. Jadi ketika jenjang karir yang jelas, si ASN-nya itu karyanya dihargai, yang satu. Dan untuk ASN yang pemain-pemain nih, udah nggak bisa ada tempat lagi. Nggak ada tempat lagi. Gitu kan. Nah, ketika sudah dibangun dan masih aja ada intervensi, bisa melapor ke KSN pasti lapor ke KSN. Jadi kami itu setiap hari menerima pengaduan dari seluruh Indonesia. Itu cukup banyak ya. Apalagi ini menjelang Pilpres ini sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Mau mendekati ke. Tapi masih ada, Pak. Banyak. Korban-korban politik banyak. Itu Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah mengembalikan para pejabat ke jabatan yang semula. Dikembalikan? Kembalikan. Sudah dilantik kembali. Itu kurang lebih ada sekitar 400 jabatan. Seluruh Indonesia dikembalikan kembali. Gitu. Jadi Akang Teteh ini jika mengalami dalam situasi tertekan, jangan khawatir, hubungi Pamugi. Silakan. Nanti saya tinggalkan nomor. Pokoknya dukung Pamugi. Yang jelas gini, para pelapor itu identitasnya akan dirahasiakan, sangat dirahasiakan. Yang sering kali kan ini pelapor ini ketakutan karena dia melaporkan atasannya, takutnya atasannya akan lebih menekan dan tanya ke KSN siapa yang melaporkan. Nah, itu jangan khawatir. Kami di SOP kami kebetulan kami juga sudah memperoleh ISO ISO manajemen mutu dan satu lagi ISO manajemen anti penyuapan. Jadi di SOP kami itu sangat ketat dan terlindungi lah ya. Terlindungi. Jadi orang-orang tadi itu akan terlindungi bahkan yang terlapornya pun tidak akan tahu, tahu. Nah, itu. Mugi, kita kan udah bicara panjang lebar tentang retensi talenta, tentang manajemen ASN yang pada intinya ketika manajemen ASN ini dibangun, kita akan terlindungi. Nah, sekarang saya kepingin Pak Mugi sebagai senior nih, lebih senior di dunia pemerintahan, memandang ASN yang seperti apa sih yang dibutuhkan saat ini gitu. Di era dimana kan banyak tuh berita-berita sorry ya Kang Teteh, yang Gen Z ini agak menurut saya agak manja gitu. Nah gitu. Nah, yang ideal seperti apa soalnya gitu. Kalau saya kan misalnya kalau
bilang manja, lebay itu gimana? Iya. Jadi gimana yang cocok gitu? Yang jelas yang pertama kan integritas pasti ya, integritas. Yang kedua tuh adaptif. Adaptif. Dia harus agile, dia harus lincah. Oh. Apalagi sekarang era digitalisasi ini sangat berpengaruh terhadap lini manajemen ASN. Iya. Sangat berpengaruh. Tidak hanya dalam pengelolaannya saja, tapi terhadap gaya kita bekerja pun sangat berpengaruh sebagai ASN ya. Nah, sehingga ini para ASN, ya ini saya tidak bicara satu generasi tertentu ya, misalnya milenial apa. Saya bicara seluruhan ya. Seluruhan itu harus lebih lincah melihat itu. Lincah tuh bukan berarti dalam hal kompetensinya saja. Lincah dalam hal kompetensi kan berarti dia harus cepat beradaptasi, pintar, memahami suatu keilmuan baru apa segala. Tidak hanya itu saja, tapi juga lincah dalam hal berakhlak. Jadi dalam hal berperilaku. Iya. Nah, kadang beberapa pengaduan ke kami itu ya, ini kan generasi tertentu ini perilakunya agak kurang ini gitu ya, kurang hormat ya, kurang santun, sehingga atasannya sering akhirnya menghambat pengembangan karirnya. Nah, ini juga menjadi kunci ya sebenarnya. Generasi ASN ini juga harus agile atau lincah terhadap hal perilaku tadi, perilaku yang baik ya. Perilaku yang baik, yang positif, yang memang bisa dipedomani dari atasannya yang baik-baiknya ya. Jadi lihat atasan tidak hanya yang asik-asiknya aja gitu, asik ngumpulnya apa sih, tapi yang baik-baiknya itu dilihat ya, dipedomani dan juga dijadikan kebiasaan. Awalnya kan kalau sudah menjadi kebiasaan itu nanti akan melekat ya. Nah itu jadi tidak hanya untuk keilmuan kompetensinya, keahlian, keterampilannya harus dia lincah, tapi dari attitude-nya, perilakunya juga harus dia cepat menyesuaikan juga, tahu gitu kan. Karena kan ada jurnal juga yang mengatakan bahwa keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh skills hanya 20%. Betul. 80% itu oleh attitude. Nah, itu Kang Tete. Jadi sikap, perilaku dan mental harus juga agile, harus tangkas juga. Gitu. Betul. Pak Mugi, karena saya tahu Bapak kesini ini menyempatkan waktu. Bukan meluangkan waktu, karena nggak ada keluangan di waktu Bapak ini gitu kan. Tapi menyempatkan waktu. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita obrolkan. Bisa kasih closing statement buat Akang Tetehnya gitu. Closing statementnya adalah untuk Akang Teteh ya, para ASN di seluruh Indonesia. Saya menghimbau ya. Yang pertama adalah kita untuk bisa introspeksi diri ya, diri bahwa apakah kita udah layak nih, layak menjadi ASN yang profesional, ASN yang beretika baik, ASN yang bebas KKN. Nah, pertama introspeksi dulu. Lalu yang kedua, jangan berhenti untuk terus belajar ya, belajar banyak tahu tentang banyak hal. Ya, karena kita tidak mungkin hanya berprofesi di jabatan atau di posisi atau di bidang kita saat ini. Kita perlu tahu juga di bidang-bidang yang lain. Jadi jangan berhenti untuk belajar tadi ya, agar kita juga bisa mengembangkan profesi kita ASN ini di bidang yang berbeda. Karena dengan demikian wawasan kita lebih luas juga, justru juga otomatis juga akan meningkatkan yaitu tadi kinerja kita dan khususnya produktivitas dari organisasi tempat kita bekerja. Nah, jadi gitu Akang Teteh, pesan terakhir dari Pak Mugi tadi. Yang pertama saya simpulkan, tetap belajar, mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi, dan yang kedua belajar tentang attitude. Nah, itu jadi semakin baik pemikirannya, juga semakin baik attitude-nya. Itu yang akan membawa kita kepada kesuksesan. Kira-kira gitu Pak Mugi ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Mugi. Sama-sama. Di tengah-tengah kesibukannya bisa mampir di Ajib. Saya harap suatu saat kita bisa ngobrol lagi di Ajib. Oke, ditunggu lagi nanti kita jadwalkan kembali. Oke, Kang Teteh. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan follow sosmednya Bekerja Bar. Ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.